Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel aku, Nur Ismaya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menghadapi tes CPNS maupun tes P3K. Dan masih semangat untuk belajar ya teman-teman. Oke teman-teman, pada video kali ini aku akan membahas tes wawasan kebangsaan materi Bhinneka Tunggal Ika. Langsung aja kita ke soal yang pertama. Konsep Ratu Adil menerangkan bahwa A. Akan ada dalam setiap masa orang yang menyelamatkan bangsa Indonesia saat terjadi masalah besar pada masa itu. B. Ratu Adil adalah konsep yang dicetus oleh Jayabaya. C. Akan ada pemimpin yang adil dalam setiap masa di Indonesia. D. Akan ada seseorang yang membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan. Atau E. Konsep Ratu Adil terjadi pada masa Kerajaan Kediri, yaitu pada saat diperintah oleh Raja Jayabaya. Saat itu raja memerintah secara adil dan makmur. Konsep Ratu Adil adalah ramalan Jayabaya yang menyatakan bahwa akan ada dalam setiap masa seseorang yang membebaskan Indonesia dari masalah besar. Jadi konsep Ratu Adil menerangkan bahwa A. Akan ada dalam setiap masa orang yang menyelamatkan bangsa Indonesia saat terjadi masalah besar pada masa itu. Lanjut soal berikutnya, peran adanya Sumpah Pemuda bagi kemajuan pergerakan rakyat Indonesia adalah A. Ujung tombak serangan Indonesia. B. Pangkat tumpuan pergerakan rakyat. C. Janji yang harus ditepati. D. Ikrar pendobrak semangat. Atau E. Titik tolak pergerakan. Sumpah Pemuda memiliki peran yang sangat besar, yaitu sebagai ikrar pendobrak semangat pemuda-pemuda Indonesia. Jadi jawabannya adalah D ya teman-teman. Tidak ada kebenaran yang bermuka dua. Kalimat tersebut diringkas kembali oleh Lemhanas menjadi A. Kebebasan adalah satu. B. Kebenaran bermuka satu. C. Benar adalah benar. D. Bertahan karena benar. Atau E. Kebenaran bukanlah kedok. Tidak ada kebenaran bermuka dua yang diperingkas oleh Lemhanas menjadi kebenaran adalah satu. Jawabannya adalah A ya teman-teman. Maksud dari tidak ada kebenaran yang bermuka dua adalah A. Manusia hendaknya berpegang pada kebenaran yang satu. B. Manusia hendaknya hanya memiliki satu kebenaran. C. Manusia hendaknya menyatukan kebenaran. D. Kebenaran yang diakui hanyalah satu. Atau E. Kebenaran akan sangat terlihat benar. Maksud kalimat dalam soal adalah supaya kita mempunyai prinsip dan memegang prinsip tersebut. Jadi maksud dari tidak ada kebenaran yang bermuka dua adalah A. Manusia hendaknya berpegang pada kebenaran yang satu. Lanjut soal berikutnya, arti dari raison d'etre adalah A. Konflik terjadi tanpa alasan. B. Mudah timbul konflik. C. Perpecahan akibat konflik. D. Konflik mengemuka. Atau E. Banyaknya konflik. Makna raison d'etre adalah konflik mengemuka. Jawabannya adalah D ya teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya, pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menunjukkan adanya bukti Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Pasal 1, B. Pasal 19, C. Pasal 20, D. Pasal 27, atau E. Pasal 28. Pasal 28 mengatur tentang HAM dan mencakup kebebasan beragama. Jadi pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menunjukkan adanya bukti Bhinneka Tunggal Ika adalah pasal 28. Jawabannya adalah E ya teman-teman. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal yang mendasari adalah A. Hal itu sangat bersifat memaksa. B. Para pemimpin Protestan dan Katolik menganggap bahwa itu merupakan diskriminasi.
C. Banyaknya kasus SARA pada masa itu. D. Banyaknya penduduk Indonesia yang tidak taat agama. Atau E. Agama Islam menjadi agama mayoritas. Bunyi Piagam Jakarta diubah karena saat itu pemimpin Protestan dan Katolik menganggap bahwa itu diskriminasi. Jadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal yang mendasari adalah B. Teman-teman para pemimpin Protestan dan Katolik menganggap bahwa itu merupakan diskriminasi. Lanjut ke nomor berikutnya, Empu Tantular sebagai pencipta kitab Sutasoma merupakan penganut agama A. Islam, B. Animisme dan dinamisme, C. Buddha, D. Hindu, atau E. Kejawen. Empu Tantular adalah penganut Buddha Tantrayana ya teman-teman. Jadi agama dari Empu Tantular itu adalah C teman-teman, Buddha. Lanjut ke soal berikutnya, burung Garuda memiliki nilai magis dalam lambang Jawa. Menurut agama Hindu, burung Garuda merupakan A. Simbol kekuasaan, B. Kendaraan Dewa Wisnu, C. Simbol kejayaan, D. Media pemujaan, atau E. Hewan suci. Burung Garuda merupakan kendaraan Dewa Wisnu. Jadi burung Garuda merupakan B ya teman-teman, kendaraan Dewa Wisnu. Lanjut ke soal yang terakhir. Kemampuan pujangga pada zaman dahulu hebat. Hal ini dibuktikan dalam kaitannya dengan semboyan negara Indonesia yang bercikal pada masa kerajaan Majapahit. Hal yang menunjukkan bukti kemampuan tersebut adalah A. Relevansi yang berlaku jauh ke masa yang akan datang. B. Akurasi yang tepat dalam penaruhan unsur konkretnya. C. Kemampuan yang sama dengan teknologi yang berbeda dengan masa sekarang. D. Analisis yang tepat pada masa sekarang. Atau E. Masyarakat menerima pemikiran tersebut. Kemampuan analisis orang pada zaman dahulu hebat. Hal ini dibuktikan dengan relevansi pernyataan yang berlaku dalam jangka waktu yang lama. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman. Oke teman-teman, demikian yang dapat aku sampaikan di video aku kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tes CPNS maupun tes P3K yang akan dilaksanakan beberapa waktu akan datang. Jangan lupa selalu berlatih, belajar, dan berdoa ya teman-teman, serta jaga kesehatan teman-teman. Sampai bertemu di video aku selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.